Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Maklub, bobrok kami dibongkar rame-rame oleh para politisi pendukung Jokowi. Ditulis oleh Ferry Fadli. Setelah PA212 sekarang muncul kami. Entah kedepannya kelompok gak jelas apa lagi yang akan muncul. Mudah-mudahan gak muncul kelompok alien dari luar angkasa sana di muka bumi Indonesia tercinta ini. Pertanyaannya, apa dan siapa orang-orang yang ada di dalam kami ini? Kalau PA212 kita semua tahu anggotanya terdiri dari Laskar FPI. Sedangkan kami ini kelompok yang baru muncul, jadi banyak yang masih meraba-raba. Karena sebelumnya sudah ada yang menamakan diri KAMMII, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang notabene organisasi ekstra kampus yang konon katanya berafiliasi dengan PKS atau sayap kampus tidak resmi partai dakwah itu. Nah, sementara kami ini merupakan nama kelompok yang digagas oleh Din Samsudin dan kawan-kawan. Yang membedakannya dengan kami huruf M-nya itu ada yang double dan ada yang satu. Baru-baru ini kami yang bukan mahasiswa ini menggelar deklarasi. Tanpa peduli PSBB yang notabene kebijakan Anies, mereka tetap membuat keramaian dengan kumpul-kumpul di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat 18 Agustus. Lucunya Anies, ia secara terang-terangan melarang kegiatan Agustusan di DKI karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Dan Satpol PP DKI akan bubarkan jika tetap menggelar kerumunan tersebut. Tapi ketika kami yang buat kerumunan yang berpotensi menularkan virus COVID-19, justru ia kasih lampu hijau. Pertanyaannya, apakah kami ini merupakan tim ses Anies di Pilpres 2024 mendatang yang curi start duluan? Ataukah Anies memang nggak berani sama mereka? Karena jasa mereka terhadap Wan Anies ini cukup besar loh. Ia bisa terpilih jadi gubernur tersebut juga berkat suara sebagian orang-orang yang ada di kami ini. Pertanyaannya, siapa sajakah orang-orang yang ada di kami ini? Wajah-wajah mereka cukup familiar, artinya bukan orang baru. Di antaranya adalah Said Didu, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Refli Harun, Rocky Gerung, Din Samsudin, Ihsanuddin Nursi, Ahmad Yani, DLL. Jadi kita semua sudah tahu bagaimana track recordnya. Nyaris pernah duduk di kursi pemerintahan semua. Dan saat mereka berada di pemerintahan juga tidak ada prestasi yang berarti. Seperti Said Didu, Refli Harun, dan Ihsanuddin Nursi pernah jadi komisaris BUMN. Gak terlihat tuh apa gebrakan mereka selama mengawasi perusahaan plat merah tersebut. Yang ada kena Begitupun dengan Rizal Ramli yang pernah jadi Menko Maritim SDA. Juga nggak ada prestasinya, yang ada palingan bikin gaduh dan gaduh melulu. Sementara Gatot Nurmantio ngomongnya doang PKI bangkit, tapi saat jadi Panglima TNI dulu tidak ada satupun anggota PKI yang berhasil ia tangkap. Sedangkan Ahmad Yani saat menjadi anggota Dewan dulu juga miskin prestasi lantaran tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan. Itulah ia tidak lagi terpilih sebagai wakil rakyat. Din Samsudin saat menjabat sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban juga bisa dibilang gak ada hasil yang dibawa pulang. Di antara nama-nama itu cuma Rocky Gerung doang yang belum berpengalaman ngurus negara. Jadi kalau kumpulan orang-orang gagal kayak gini tapi ngomongnya selamatkan Indonesia, bullshit itu dah. Mereka kerja aja kagak bener, bagaimana mau menyelamatkan Indonesia? Wajar bila kemudian bobrok mereka dibongkar rame-rame oleh para politisi pendukung Jokowi. Seperti politisi PKB Abdul Qadir Karding mengatakan bahwa deklarasi kami itu tidak lepas dari kekecewaan mereka atas kekalahan capres yang diusung di Pilpres 2019 lalu, yakni Prabowo. Pendeklarasian kami dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama, sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan karena jagoannya kalah, ujar Karding 18 Agustus. Sementara politisi yang kalau ngomong memang suka blak-blakan, Ruhut Sitompul mengingatkan anggota kami. Belajarlah untuk mengamati kesalahan diri sendiri dulu sebelum mencari-cari kesalahan orang lain.
Din tak ingin dicurigai, tapi deklarasi kami maklumat menyelamatkan Indonesia. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Mau menyelamatkan modalnya nyinyir, ngebacot, mendungu-dungukan orang dan merasa manusia merdeka. Suka-suka menghina sesama, merdeka, ujar Ruhut. Sementara PDIP, ini yang lebih pedas lagi dengan mengatakan jangankan mau menyelamatkan Indonesia, mengikuti protokol kesehatan saja mereka nggak lakukan. Namanya saja koalisi aksi, jadi di situ yang ada hanya aksi politik. Jangankan menyelamatkan Indonesia, menjaga disiplin deklarasi dengan mematuhi protokol COVID-19 saja tidak bisa. Bandingkan dengan upacara HUT kemerdekaan RI oleh DPP PDI Perjuangan di lapangan Banteng yang sangat tertib dan berdisiplin, kata Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito, 18 Agustus. Dan masih banyak lagi sentilan-sentilan, baik dari politisi maupun dari masyarakat terkait deklarasi kami, yang juga berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona itu. Jadi fix ya, apa yang disampaikan oleh ketiga politisi itu sangat masuk akal dan sudah bisa menggambarkan bagaimana kami yang sebenarnya. Dilansir dari siwet.com. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.